Dari situ ada pertanyaan untuk para jamaah atau para santri. Boleh bebas, boleh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ramdhani. Saya salah satu dari santri Depok. Mengenai bab wudhu ini, jika kita berwudhu namun kita lupa membasuh kuping, apakah kita harus mengulangi wudhu tersebut atau tidak usah? Baik, untuk pertanyaan yang pertama yang dibawakan oleh Ajis Ramdhani ya, yang santri dari mana? Dari Depok katanya ya. Tadi Ajis, yang namanya Ajis tadi menanyakan bagaimana Pak Ustadz kalau jika kita lupa lagi berwudu nih tidak membasuhkan kuping. Silakan Pak Ustadz dijawab. Ya. Jadi tadi pertanyaannya lupa membasuh kuping. Apakah balik lagi wudhunya? Betul. Tentang masalah basuh kuping itu termasuk sunnah. Meskipun tidak tidak dibasuh nggak apa-apa. Soalnya termasuk sunnah. Nggak usah balik lagi kita wudhu. Tapi tetap berarti nggak dapat sunnahnya membasuh kuping. Jadi nggak usah balik lagi. Nggak apa-apa. Terusin lagi wudhunya sampai beres, nggak usah balik lagi. Karena ngebasuh kuping itu termasuk bagian sunnah ya Pak Ustadz ya. Itu jelas? Ya, terima kasih untuk pertanyaan pertama yang dibawakan oleh Ajis ya, dijawab oleh Pak Ustadz Hafid ya. Beliau mengatakan bagian kuping itu, anggota badan itu kuping sunnah. Jadi seandainya kita lupa, itu kan bahasa lupa. Walaupun yang wajib pun kalau lupa memang itu masih memang ada. Kalau lupa itu boleh, yang wajib nih. Gimana tadi kalau lupa nih? Yang wajib kan itu yang sunnah nih. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan muka, kan wajib itu. Kalau itu tetap balik lagi. Balik lagi ya? Oh iya. Untuk yang tadi pertanyaan Jis Ramdhani tidak perlu diulangi lagi kata Pak Ustadz. Memang itu pertama memang anggota badan itu yang kuping sunnah. Jadi lanjut aja langsung tadi ya. Jadi langsung aja sampai selesai wudhunya. Terima kasih untuk saudara Haji Ramdhani sudah bertanya kepada Pak Ustadz. Untuk selanjutnya yang lain silakan, boleh, apa-apa. Silakan untuk para santriwatinya, silakan. Apa? Ayo silakan, apa-apa, bebas. Perkenalkan, nama saya Herna dari Jakarta. Saya ingin bertanya, kenapa dalam Islam harus melakukan wudhu terlebih dahulu sebelum melakukan ibadah sholat? Udah. Baik, terima kasih untuk saudara Erna ya, dari Jakarta, santri Jakarta. Terima kasih sudah melontarkan pertanyaan kepada kami untuk Ustadz ya. Pak Ustadz, ada pertanyaan nih dari saudara santri Jakarta, saudara Erna ya. Mengapa sebelum melaksanakan sholat harus terlebih dahulu melaksanakan berwudu dulu gitu? Boleh silakan Pak Ustadz dijawab. Oh, itu jawabannya ya simpel sih. Ya. Tadi yang kita bahaskan sholat tanpa wudu lalu tidak akan diterima. Betul. Iya. Maka aturan agama Islam itu sampai ada bab fikihnya. Kalau kita sholat tanpa berwudu, tanpa suci, tidak sah sholatnya, terkecuali kalau kita keadaan darurat. Ya, keadaan darurat itu kita kalau misalnya mau berwudu nggak ada air, kalau mau tayamum nggak ada tanah. Nah, itu diperbolehkan sholat tanpa wudu. Oh iya. Itu juga kalau misalnya waktu dia
datang ke tempat tujuan masih ada waktu, terus ada air, Ada air. itu sholat lagi. Oh iya. Kecuali kalau kita udah datang ke tempat tujuan nggak ada air, sholat tadi gimana? Udah, sholat tadi itu sah Sah. hukumnya, karena itu termasuk sholat li darurat waktu, darurat Waktu. darurat waktu, atau nggak ada air, nggak ada buat tayamum, nggak ada tanah. Jadi tetap kita sholat itu harus bersuci kalau ada airnya atau ada tanah buat tayamum gitu ya. Itu gimana, jelas ya? Udah. Penting kita sebelum sholat kita bersuci dulu. Tadi hadisnya ada, latuk balu sholat bila bil wudu, tidak akan diterima sholat kita kalau kita tidak punya wudu, artinya tidak bersuci, karena kita mau menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu. Gimana, jelas ya? Terima kasih Neng sudah bertanya tadi kepada kami. Untuk Ustadz tadi sudah dijawab sama Pak Ustadz ya. Paham ya santri ya? Paham. Ya, insyaallah ya.